Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini biasanya gue pakai itu ya, X-Max. Hari ini gue mau pakai ini nih. Gue ada keperluan pergi ke daerah Jaksel. Mau pakai motor anak gue sama istri gue, Honda Beat 2022. Kita buka pagar dulu. Let's go. Nah, ini kita udah di Kalimalang menggunakan Honda Beat 2022. Sebenarnya Beat 2020 ya lagi-lagi, tapi ini produksi 2022 Beat Deluxe, guys. Nah, kalau dilihat nih ya, kilometernya baru 65,7, guys. Kelihatan nggak tuh tadi? Jadi ini masih baru, motor istri, pakai buat nganterin anak sekolah sama ke Alfamart, ke Indomaret. Nah, biasanya gue kan kalau bepergian hari-hari pakai Yamaha X-Max 250. Tapi hari ini gue putuskan untuk kita ngevlognya atau jalan-jalan pakai motor istri. Tripku kali ini cukup jauh ya, sekitar 30 km lah, 25 sampai 30 km dari Jakarta Timur Kalimalang ke Jakarta Timur Kalimalang ke Jaksel lah, situ daerah-daerah Jaksel. Nah, kenapa hari ini gue putuskan untuk menggunakan motor ini, X-Max 250, X-Max lagi, Honda Beat 2022 Beat Deluxe. Itu karena begini, guys, motor itu kan kalau baru ada yang gue pernah bilang itu namanya break-in atau rain, masa dimana motor atau mesin motor masih dalam fase penyesuaian. Nah, di fase-fase itu tuh fase yang cukup penting ya. Kalau di motor ini, kalau menurut buku panduan itu sekitar 500 km pertama. 500 km pertama itu masih dalam masa break-in atau undrain atau rain lah, biasa dibilang orang kita. Itu masa penyesuaian motornya. Artinya di fase itu mesin lagi menyesuaikan, jadi motor itu disarankan untuk tidak dibawa dengan secara maksimal dulu. Artinya jangan digeber, ngerem juga pelan-pelan, bawa motornya juga pelan-pelan gitu, karena ya lagi-lagi itu mesinnya masih penyesuaian. Nanti kalau udah lewat dari 500 kilo baru nanti akan servis pertama di 1000, habis itu ganti oli, baru itu sudah bisa dipakai sebagaimana harusnya. Artinya udah bolehlah dibawa kecepatan lebih tinggi gitu. Nah, karena masa rayannya itu di 500 kilo, sebenarnya kalau motor dipakai harian dan satu harinya sekitar 50 km per jam 50 kilo perjalanannya, itu cuma 10 hari juga udah habis rayannya kan. Udah break ini udah habis, tinggal servis, habis itu motor bisa dipakai secara maksimal. Nah, tapi karena motor ini cuma dipakai buat anterin anak ke sekolah sama ke Alfamart, ini tuh 67 km aja tuh kayak udah 2 minggu gitu, 3 minggu 2 minggu. Artinya lama banget untuk nyampe 500 kilo. Nah, kemarin sempat diestimasi, dihitung-hitung kalau nyampe 500 kilo atau servis pertama, motor ini tuh servis pertamanya di 1000 km ya. Jadi lihat ini odometernya di 1000 kilo, nanti 1000 km atau 2 bulan sih sebenarnya kalau menurut buku petunjuk. Nah, ini lampu merah, atau 2 bulan itu harus servis. Nah, jadi tapi kita ngitung ke kilometer aja biar gampang ya. Jadi motor ini tuh nanti harus diservis di 1000 kilo. Nah, undrainnya, masa undrainnya sampai 500. Jadi masa undrain 500, habis itu dipakai seperti pelan-pelan juga sampai 1000, habis itu servis. Di masa di servis nanti yang 1000 di servis nanti yang 1000 itu gue maunya pas servis itu masa undrainnya udah lewat gitu, artinya sudah tercapai lebih tepatnya. Jadi masa undrain 500 sudah tercapai, karena dia servisnya itu 1000 atau 2 bulan pertama, yang mana yang duluan. Jadi kalau duluan 1000 kilo berarti harus servis 1000, tapi kalau belum nyampe 1000 tapi udah 2 bulan dari tanggal pembelian atau dari tanggal buku servis di dicap istilahnya,
atau dari tanggal pembelian lah biar gampangnya. Dari tanggal pembelian barang nyampe itu udah 2 bulan, tapi kilometernya baru 70 kayak begini, 67, itu harus diservis. Nah tapi kan masalahnya kalau menurut gue itu kan masa Ryan-nya atau break-in-nya belum lewat tuh. Nah menurut gue idealnya di servis pertama yang 1000 itu masa break-in-nya kalau bisa, kalau gue maunya udah tercapai. Jadi biar enak lah, biar motor udah bisa dipakai dengan normal lah. Setelah servis pertama itu udah mau dipakai boncengan, mau dipakai buat jalan raya yang agak kenceng kecepatannya, nggak ada masalah. Kalau ini gue harus jalan pelan-pelan kalau masa Ryan gini. Dari tadi ke speed nggak lebih dari 60 km, dan motor ini bisa dibilang belum pernah dipakai buat boncengan sama 2 orang dewasa, karena itu untuk meringankan beban Ryan-nya itu atau penyesuaian itu biar dia nggak terlalu kaget. Bahkan idling stop juga waktu itu gue nggak pakai gitu, tapi sekarang sih gue pakai karena perjalanan jauh, tapi cara dekat-dekat gue nggak nyalain. Jadi seperti itu guys tujuannya kenapa gue pakai motor ini hari ini, yaitu untuk kesimpulannya untuk menambah kilometernya supaya nanti pada saat servis pertama yang kemungkinan nggak bakalan nyampe 1000 dalam waktu 2 bulan ini, mungkin sebulan lagi lah. Itu servis pertama itu sebulan lagi, gue yakin sih sebulan lagi belum nyampe 1000 kalau dipakai cuma buat ke nganterin sekolah doang ya. Nah tapi dengan gue bawa kayak gini, mungkin harapan gue paling enggak walaupun belum 1000 gitu, tapi masa Ryan yang 500 km nya sudah tercapai. Makanya hari ini gue bawa, mungkin besok ada kesempatan mungkin akan gue bawa juga motor ini. Intinya gue mau kejar ini sampai di 500 km itu kenapa keputusan gue hari ini. Kita asik juga sih bawa motor Beat, by the way. Itu keputusan gue kenapa hari ini pakai Honda Beat walaupun biasanya pakai Yamaha X-Max dengan perjalanan cukup jauh 30 km atau 25 lah, kita anggap 25 km, tapi kan pulang pergi berarti 50 total hari ini akan nambah, sedangkan ini kilometer aja baru 60, jadi nambah 50 itu cukup banyak, lumayan gitu. Itulah. Nah sekarang gue mau review dikit nih motor ini gitu, sambil gue pakai jalan gimana sih dibawa jalannya gitu. Pertama, motor ini tuh enak banget guys. Tapi di mana-mana motor baru enak ya, tapi ini enak tuh. Untuk motor kecil banget ya, motor matic terkecilnya Honda, ini enak. Jadi dibawanya apa ya namanya, enteng gitu, ringan banget ya, bahkan kayak rasanya kayak bawa motor mainan gitu. Udah biasa bawa Yamaha yang 250 cc X-Max, terus bawa Honda Beat gini, itu kayaknya semuanya enteng, stangnya enteng. Dan tapi itu sebenarnya motor baru kebanyakan gitu, tapi tetap kalau ini udah baru tapi Beat pula, jadi semuanya enteng, stangnya enteng, gasnya enteng, remnya enteng, balance-nya atau bobot motornya enteng, jadi ringan semuanya. Itu satu. Nah dan ini gue sambil ngetes ya guys, sambil ngetes HP, nanti gue mau lihat. Asik juga bisa sambil ngetes, cuman kabelnya jadi gitu ya, agak glewar, kabelnya agak kepanjangan, kelihatan kan tuh kabelnya. Jadi berguna juga ada fitur buat ngecasnya, itu colokan apa namanya, socket lighter 12 volt karena bisa sambil ngecas. Jadi itu yang kedua. Yang pertama enteng, yang kedua praktis juga karena ada socket lighter, bisa ngecas. Sama sih motor yang lain kebanyakan matic-matic udah mulai ada matic-matic baru. Nah itu, cuman apalagi ya, joknya kecil ya. Jadi ya kalau dibandingin sama motor-motor yang lebih gede kayak mungkin Vario atau bahkan PCX atau bahkan X-Max atau Corsa yang enggak sekelas ya, itu joknya kecil, tapi kecil dan apa ya, nggak terlalu tebal joknya. Tapi sementara ini sih jalan berapa kilo nih ya, 5 kilo, 10 kilo masih nyaman-nyaman aja sih joknya, belum ada terlalu yang gimana-gimana amat. Shocknya juga empuk, shocknya lumayan takjub juga, empuk.
walaupun nggak seempuk yang besar, tapi ini oke lah untuk motor murah meriah. Untuk shocknya asik untuk dipakai sendiri, pas shocknya ya, tapi ya motor baru gitu ya. Nah, yang agak kurang apa nih? Nah, ada sih sedikit aja yang kurang kalau dari sisi motor ya, yaitu getaran mesinnya. Itu kalau lagi idle agak sedikit kasar menurut gue ya, sedikit banget, tapi berasa gitu gue getar-getar mesinnya. Suaranya pun kedengeran gitu, tapi dibilang berisik sih enggak, tapi suaranya yang enggak hening gitu loh, enggak. Gue bandingannya sama apa ya, dulu soalnya gue pernah punya atau pernah pakai itu dari baru itu kan PCX yang generasi pertama tuh, yang masih Thailand, yang build up, yang impor. Itu tuh motor tuh halus banget, dari suaranya, remnya, transmisinya. Bahkan setelah udah 5 tahun VCX generasi pertama tuh udah aset halus banget, nggak ada geter, nggak ada apa gitu. Ya mungkin karena itu rakitan Thailand ya. Kalau yang katanya denger-denger yang versi berikutnya kan, yang PCX versi sini udah lebih kasar. Dan kemarin gue sempat nyobain PCX 160, itu juga kalau gue kasar, mesinnya kasar. Tapi kalau motor ini sebenarnya bukan kasar, tapi geter. Nah, tapi nggak parah, geternya masih wajar banget, tapi berasa gitu. Bayangan gue kan ini motor cc-nya kecil ya, musiknya getarannya kayak musiknya nggak berasa, tapi di motor ini berasa gitu. Itu maksud gue. Tapi kalau dibilang geter parah ya enggak, dan dibilang kasar banget ya enggak. Tapi itu aja sih, sedikit agak di luar ekspektasi getarannya gitu. Habis itu apalagi ya, udah sih ading stopnya bekerja enak. Ada rem parkirnya juga, kalah X-Max malah nggak ada rem parkirnya. Yamaha X-Max tuh karena depan belakang cakram dia nggak ada rem parkirnya, padahal itu perlu ya di Yamaha X-Max karena itu kan motor gede dan berat. Jadi kalau lagi boncengan terus apa namanya, terus tanjakan posisinya, lagi di parkiran atau gimana yang agak nanjak, atau lagi bayar parkir tuh biasanya bayar tiket parkir, karcis parkir, tapi di karcis parkir posisi turunan atau tanjakan, itu kan jadi repot karena kalau nggak ada rem parkirnya tangan harus satu itu neken rem, sedangkan satu lagi ngurusin tiket karcis parkir atau duit. Itu repot banget. Kalau misalnya dia ada rem parkir aja tuh, si X-Max atau Yamaha Forza juga setahu gue nggak ada. Itu jadi signifikan banget, lebih enak dipakainya kalau buat boncengan. Nah, sedangkan ini motor cuman berapa, 17 jutaan dapat rem parkir guys. Jadi kalau boncengan nanjak-nanjak mah asik aja ini, bisa direm. Tapi setelah gue cari tahu, gue apa ya, sedikit gue lihat-lihat kenapa, dan seperti itu karena faktor. Jadi gini, kelihatannya ini kan cuma tuas handle doang ya, rem parkir itu. Dan seperti sebenarnya X-Max itu kalau nggak salah bisa juga dibeliin apa namanya, spare part aftermarketnya, untuk biar bisa dia ngerem gitu. Jadi dikunci gitu di handle remnya kayak ini. Tapi motornya misalnya X-Max itu bisa. Tapi kalau menurut gue itu nggak proper, karena rem parkir itu kan akan ngerem terus ya, dan mungkin bisa ditinggal parkir sambil ngerem, jadi artinya dia akan ngerem terus menerus. Sedangkan kalau rem cakram itu nggak cocok untuk seperti itu guys. Rem hidrolis ya, rem cakram atau rem hidrolis itu kalau dipakai buat rem parkir yang konstan semalaman atau mungkin berhari-hari, berminggu-minggu dipakai untuk ngerem, nahan mobil ngerem gitu, nahan motor lah atau maksudnya, itu dia kurang cocok. Karena kalau pakai piston itu dia bisa ada kemungkinan kayak ngempos gitu atau bocor gitu. Jadi kalau bocor nanti mobil lagi parkir, lama-lama dia bergerak gitu. Jadi kurang cocok rem parkir kalau hanya mengandalkan tuasnya doang ngunci. Jadi mestinya kalau rem belakang, sistem rem belakangnya itu cakram, dan kalau mau dibikin rem parkir itu jadi kayak harus dua nanti kalipernya atau kepala remnya itu. Yang satu untuk pengereman pada saat pengendara, satu lagi kaliper lagi untuk yang pengereman pada saat parkir. Jadi harus total terpisah, nggak bisa cuma mengandalkan tuasnya saja tapi dua rem gitu, nggak bisa gitu.
kecuali tromol seperti ini. Nah kalau ini kan rem belakangnya masih tromol, jadi tromol juga ada kelebihannya guys. Rem tromol itu kelebihannya dia bisa dipakai sebagai ya ini rem parkir gini tuh. Ini sekarang parkir nih, ntar gue tarik lepas itu. Nah jadi rem tromol itu kelebihannya salah satunya adalah punya apa itu? Oh pesawat. Lanjut, rem tromol itu kelebihannya adalah bisa dipakai untuk sebagai rem parkir, jadi kayak Honda Beat gini gitu. Sedangkan rem cakram nggak bisa. Kalau mau dipakai sebagai rem parkir itu harus menggunakan kaliper terpisah yang tidak hidrolis. Jadi nanti kaliper rem buat rem parkir kayak mobil lah, kalau nggak salah mobil juga kan gitu. Rem parkirnya mobil kalau disc brake udah belakang udah nggak tromol, udah pakai disc brake, udah pakai cakram yang sistem pengereman belakangnya mobil, ketika dia rem parkir itu kaliper yang rem itu beda sama yang buat ngerem biasa di disc brake nya gitu. Dia biasanya lebih kecil dan dia biasanya nggak hidrolis, jadi kayak pakai mekanik gitu, pakai kawat atau pakai kawat gitu biasanya. Nah itulah kenapa motor-motor yang belakangnya disc brake kayak Yamaha X-Max, N-Max dan lain-lain, dan yang murah-murah bisa dibilang relatif murah itu tidak ada sistem pengereman parkirnya karena belakangnya disc brake dan lebih rumit karena harus pakai dua sistem pengereman yang terpisah gitu. Nah kalau tromol kayak gini gampang, tinggal dibikin kuncian di handle, selesai masalahnya, bisa rem parkir gitu guys. Jadi kesimpulan gue ini motor enak, praktis, untuk jarak-jarak dalam kota masih oke. Dan gue pelan-pelan nih masih 50 km per jam aja karena masih dalam masa rayyan. Dan ini ada indikator eco ya. Nah ini menarik juga nih, indikator eco nih warna hijau nih. Jadi kalau kita ngegas agak berat, lagi tanjakan atau lagi akselerasi yang kuat, dia akan mati. Nah sebisa mungkin kalau dari masa rayyan yang 500 kilo mengendarainya di mode ini terus, jangan sampai mati mode eco-nya sebisa mungkin gitu. Tapi dan ini juga irit banget ya, ini udah jalan 71,5 km, masih 3 batang tangki, masih setengah tangki aja, berarti masih sekitar 2 liter ini. Jadi 2 liter tuh 2 liter lebih masih ada di tangki, belum mengisi bensin sama sekali dari baru sekali aja waktu pertama, habis itu belum ngisi lagi nih sampai sekarang guys. Oke gitu aja guys, sudah nyampe Cawang nih dengan kemacetan di Cawang. Thank you buat yang udah nonton vlog gua kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys, sama tulis komentar di bawah kalau ada masukan. Gue ciao dulu, thank you buat yang udah nonton, bye bye.